Pecah-pecahin. Pecahin gue bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa, nggak masalah gue. Tanggal 1 tapi. Gue bayar tapi tanggal 1. Pecahin nggak apa-apa. Terserah lu. Jalan lagi. Terserah lu. Gue mau bayar tapi tanggal 1. Lu tanggal 1 kemarin udah gue kasih. Sekarang lu kayak gini. Aksi premanisme kembali meresahkan masyarakat setelah seorang pedagang bakso menjadi korban pemalakan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Insiden ini sempat viral di media sosial setelah video yang memperlihatkan pelaku merusak dagangan korban beredar luas dan menuai kecaman publik. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Kampung Bali. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pelaku mendatangi pedagang bakso dan meminta sejumlah uang dengan dalih jatah keamanan. Nilai yang diminta sekitar Rp100.000. Namun karena korban tidak dapat memenuhi permintaan tersebut saat itu, pelaku langsung tersulut emosi. Dalam kondisi marah, pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan memecahkan mangkok dagangan bakso milik korban. Aksi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalangan pedagang lain di sekitar lokasi. Rekaman kejadian yang tersebar di media sosial menunjukkan bagaimana pelaku bertindak kasar terhadap pedagang kecil. Video tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu reaksi keras dari masyarakat yang mengecam tindakan premanisme tersebut. Menindaklanjuti kejadian itu, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pemalakan tersebut. Ketiganya diketahui berinisial TDT 26, DA 36, dan OP 36. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui kerap melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Praktik ini diduga telah berlangsung cukup lama, dan membuat para pedagang merasa tertekan, serta tidak aman dalam menjalankan usaha mereka. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, termasuk senjata tajam, yang diduga digunakan untuk mengintimidasi korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pemerasan dan pengancaman, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Para pelaku kini terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik premanisme yang merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyayangkan aksi premanisme yang masih terjadi di ibu kota. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak boleh dibiarkan dan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Tidak boleh ada ruang bagi premanisme di Jakarta. Saya minta aparat menindak tegas pelaku agar masyarakat merasa aman, ujarnya. Pramono juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari usaha harian. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan lingkungan usaha yang aman dan kondusif. Sementara itu, kejadian ini meninggalkan dampak psikologis bagi para pedagang di sekitar lokasi. Sejumlah pedagang mengaku merasa khawatir dan tidak nyaman. Bahkan ada yang memilih untuk sementara waktu menghentikan aktivitas berjualan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik pungutan liar dan premanisme masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah perkotaan. Diharapkan, dengan adanya penindakan tegas dari aparat, serta dukungan pemerintah daerah, keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pedagang kecil, dapat kembali terjamin. Yang memalak, yang memecahkan mangkok-mangkoknya langsung ditangkap. Itu dan ditahan. Itu menunjukkan bahwa kita bereaksi cepat terhadap hal itu. Kota dengan penduduk 11 juta lebih, kalau dengan aglomerasinya hampir 42 juta menurut PBB, tentunya nggak mungkin semuanya adem ayem, nggak ada apa-apa. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa Jakarta dinamikanya masih ada. Yang seperti itu tentunya segera kami tindak dengan tegas. Sementara itu, aksi kekerasan menggemparkan warga Sidoarjo, Jawa Timur, setelah seorang pria berambut gondrong nekat membacok 3 orang yang diketahui merupakan temannya sendiri.
Peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan dan sempat menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula dari cekcok antara pelaku dan para korban. Perselisihan tersebut diduga dipicu oleh masalah pribadi yang belum diketahui secara pasti. Namun, emosi pelaku yang memuncak membuat situasi berubah menjadi aksi brutal. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menyerang ketiga korban secara membabi buta. Serangan tersebut berlangsung cepat, membuat warga sekitar tidak berani mendekat untuk melerai. Akibat kejadian ini, 3 korban mengalami luka bacok dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Polisi saat ini masih mendalami motif di balik aksi pembacokan tersebut, termasuk kemungkinan adanya konflik yang telah berlangsung sebelumnya antara pelaku dan korban. Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena terjadi di ruang publik dan melibatkan orang-orang yang saling mengenal. Aparat menghimbau masyarakat untuk menahan diri dan menyelesaikan setiap permasalahan secara damai agar tidak berujung pada tindak kekerasan. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, sementara kondisi para korban masih dalam penanganan tim medis. Polresta Sidoarjo mengamankan 1 orang diduga pelaku pembacokan. Terjadi saat anggota melaksanakan pengaturan lalu lintas. Di saat melakukan pengaturan lalu lintas, melihat seseorang pria membawa sajam. Kemudian dengan gerak cepat mengamankan pelaku tersebut. Namun saat itu sudah ada korban, sehingga pelaku langsung diamankan ke Mako Polsek Kota untuk dimintai keterangan dan barang bukti diamankan. Ya, tindak lanjutnya Nan? Ya, tindak lanjutnya saat ini pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Sidoarjo dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.